ceria bersama Fun Time with Amia Boya. Ya, masih dalam rangka merayakan bulan literasi. Kali ini guru-guru dan murid-murid dari primary school Sekolah Bogor Raya akan mengadakan acara membaca nyaring bersama. Seru. Meski Amia masih di TK, tapi Amia ingin tahu apa itu membaca nyaring bersama ya? Ya, selamat menikmati teman-teman. Hai, kenalkan namaku Amia Boya. Amia, Amia, Amia Boya. Amia, Amia, Amia Boya. Anak manis Bogor Raya, selalu senang juga ceria, jaga yanya baik hatinya, berteman banyak juga gembira. Yuk kita main yuk. Amia, Amia, Amia Boya. Amia, Amia, Amia Boya. Ayo kita bermain dan belajar bersama Amia Boya. Hari pertamaku di sekolah oleh Nadia, Ayu, Ibu Astrid, dan Ibu Lila. Nama aku Sesi, umurku 6 tahun. Aku murid baru di Sekolah Dasar Menyinga. Hari pertamaku di sekolah menyenangkan. Aku bangun pagi sekali. Ayah mengantarku ke sekolah. Di jalan banyak murid lain. Beberapa diantar orang tua mereka. Aku mendengar lonceng berdentang. Teng, teng, teng. Murid-murid lain mulai berlari. Semua murid berbalik. Aku berlari dan bergabung dengan yang lain. Saat melihat mereka, aku merasa sangat kecil. Kelihatannya mereka jauh lebih besar. Seorang anak perempuan yang lebih besar menggandengku. Aku diantar ke tempat murid-murid sebayaku berkumpul. Aku salah masuk barisan. Setelah aku masuk barisan, seseorang berteriak, "Bu, ada yang mengompol." Kami semua menoleh. Aku melihat seorang anak laki-laki memegangi celana pendeknya. Dia tampak muram. Kedua kakinya basah. Matanya juga basah. Seorang anak laki-laki yang lebih besar mengantarnya mencari bantuan. Kemudian seseorang guru menunjukkan ruang kelas kami. Ruangnya luas dan bersih. Seorang murid terlambat masuk. Dia menentang sepatunya. Guru bertanya mengapa. Dia menjawab, ibunya mengerjakan untuk melepas sepatu sebelum masuk ruangan. Kami semua tertawa. Lonceng berdentang lagi. Teng, teng, teng. Kami cepat-cepat keluar dan berbaris. Seorang guru memberitahu, ini waktu istirahat. Kami tidak perlu berbaris. Waktunya bermain. Tidak lama kemudian, lonceng berdentang lagi. Murid-murid lain cepat-cepat masuk kelas. Aku bingung. Aku tak tahu harus kemana.
Aku lupa, di mana kelasku? Aku melihat sebuah kelas masuk. Dua murid lain mengikutiku. Kami sama-sama tidak tahu harus masuk kemana. Seorang murid yang bersamaku mulai menangis. Seorang anak perempuan yang lebih besar bertanya, "Ada apa?" Dia ingin bertemu ibunya, jawabnya. Beberapa murid tertawa, tetapi ada yang ingin membantu. Seorang anak perempuan yang lebih besar mengantar kami ke kelas. Guru berkata, sebentar lagi waktunya pulang. Kami harus menunggu sampai orang tua kami menjemput. Lonceng berdentang lagi. Teng, teng, teng. Kami senang melihat orang tua kami menunggu di luar kelas. Semakan malam, ayah dan ibu bertanya, bagaimana hari pertamaku di sekolah? Aku bercerita. Aku salah masuk kelas dan mereka tertawa. Dan berpesan agar aku menyimak kata-kata guru. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Malam terasa panjang dan aku tak sabar memulai hari keduaku di sekolah. Terima kasih. Bye-bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Halo semua, perkenalkan nama saya Shannon, kelas 5C, Sekolah Bogadaya. Hari ini saya akan membacakan cerita rakyat dari daerah Betawi. Cerita ini adalah tentang seorang laki-laki yang dianggap sebagai pahlawan oleh rakyat daerahnya. Judulnya adalah Si Pitung. Yuk mari kita dengarkan bersama. Si Pitung lahir di kampung Rawabelong. Ayahnya si Pitung mau dia menjadi anak yang berbudi. Si Pitung belajar mengaji dan bela diri. Si Pitung diajarkan untuk menjadi anak yang rendah hati dan mau menolong. Si Pitung kesal dan geram karena anak buah atau preman Babah Lim selalu membayar harga tanah dengan pajak yang tinggi kepada pemerintah Belanda. Para preman selalu merampas harta rakyat untuk membayar pajak yang jumlahnya besar. Preman kalah ketika melawan si Pitung. Sejak saat itu, si Pitung menjadi terkenal, namun pemerintah Belanda dan tuan tanah tidak suka pada si Pitung. Kesal karena tak bisa menangkap si Pitung, pemerintah Belanda menggunakan cara yang licik. Mereka menangkap ayah dan guru Haji si Pitung. Si Pitung menyerahkan diri kepada Belanda. Ia menjaminkan dirinya sebagai ganti agar ayah dan guru hajinya dibebaskan. Ia merasa tidak bersalah karena berani melawan pemerintah Belanda dan seharusnya para tuan tanah yang ditangkap. Karena dianggap melawan dan sombong, si Pitung akhirnya ditembak mati oleh Belanda. Peluru masuk ke dalam tubuhnya dan ia pun tewas. Meskipun sudah meninggal, Pitung dianggap sebagai pahlawan rakyat kecil. Berkat jasa-jasanya, banyak sekali orang yang mengiringi pemakaman dan mendoakannya meskipun ia
Telah tiada, si pitung tetap dikenang sebagai pahlawan bagi rakyat jelata. Terima kasih sudah mendengarkan. Pesan dari cerita ini, jadilah orang rendah hati dan berani membela kebenaran. Halo teman-teman, apa kabarnya? Nama aku Kirina. Aku kelas 5 SD Bogoraya. Aku akan menceritakan tentang asal-muasal kota Surabaya. Apakah kalian penasaran mengapa kota Surabaya diberi nama Surabaya? Yuk simak cerita berikut untuk mengetahui ceritanya. Pada suatu hari, hiduplah seekor buaya di murah-murah sungai bernama Baya. Baya adalah buaya yang ganas dan pandai berburu. Di sisi lain, hiduplah seekor hiu di laut bernama Sura. Sura adalah hiu yang ganas, pandai berburu, dan cepat, sama seperti Baya. Pada suatu saat, Sura penasaran dengan sungai dekat lautnya itu. Ia juga bosan hanya makan ikan sehari-harinya. Ia pun memasuki sungai tersebut. Ia takjub melihat banyak sekali hewan mangsa belum pernah ia lihat. Dengan cepat, ia memangsa seekor kijang dan bawanya ke laut. Sudah berhari-hari, Sura memangsa hewan di sana. Baya heran mengapa mangsanya berkurang. Ia memangsa seekor kijang dan membawanya ke tepi laut. Tak lama Sura pun datang. Ia langsung memangsa seekor kijang itu. Sekarang Baya tahu bahwa Sura yang mencuri makanannya. Baya memberitahu Sura untuk tidak lagi mencuri makanannya. Tapi Sura menolak dan tetap saja ingin memangsa di daerah itu. Baya merasa tidak adil pun mengajak Sura untuk bertarung dan yang menang akan menguasai sungai. Pertarungan pun dimulai. Pertarungan itu berlangsung selama berhari-hari. Tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Mereka pun kelahan. Mereka membuat peraturan di mana ada pembatasan di antara laut dan sungai. Pada suatu saat, Baya melihat Sura sedang memangsa seekor monyet di wilayahnya. Ia mendatangi Sura dan menanya tentang perjanjiannya dulu. Sura tidak mempedulikan lagi tentang perjanjian dulu. Mereka pun berantem kembali, dan pertarungan ini dimenangkan oleh Baya. Baya membosan ekor Sura yang membuatnya kesakitan. Au, sakit sekali. Sekarang ekor Sura sudah putus. Sura dengan sedihnya pergi kembali ke laut. Nah, teman-teman, tahukah kalian amanat apa yang bisa didapat dari cerita di atas? Amanatnya adalah tidak pernah melanggar peraturan, tidak berserakah, dan kita harus adil sesama. Sampai jumpa di cerita lainnya ya. Halo semua, nama saya Sastri. Hari ini saya akan menceritakan sebuah cerita rakyat dari Sumatera Barat. Apakah kamu tahu apa itu? Ya, aku akan bercerita tentang maling kundang. Kamu mungkin pernah mendengar cerita ini. Jadi mari kita dengarkan lagi. Di pesisir pantai daerah Sumatera Barat, hiduplah seorang ibu bersama anak yang bernama Malin. Sejak suaminya meninggal, Ibu Malin harus bekerja tanpa kenal lelah supaya mereka bisa bertahan hidup. Meski begitu, Ibu Malin merasa bahagia karena Malin adalah anak yang sangat peduli dan menyayangi ibunya. Seiring bertambahnya usia, Malin harus menemukan pekerjaan. Dia memutuskan untuk bekerja di kapal keliling untuk berdagang ke kota-kota lain. Hingga dia menjadi pedagang kaya raya. Suatu hari, Malin dan istrinya datang berdagang ke tempat dia dilahirkan. Ibu Malin terkejut. Ia melihat seorang laki-laki yang mirip dengan anaknya. Maka ia menghampirinya dan memeluk. Namun Malin mendorongnya jauh karena malu ibunya miskin dan kotor. Malin tidak mengakui kalau dia adalah ibunya.
Mendapat perlakuan seperti ini, Ibu Malin sedih dan marah hingga dia berdoa ke Tuhan. Oh Tuhan, kalau benar ya anakku, aku sumpahi dia menjadi sebuah batu. Ketika Malin meninggalkan pulau itu, badai datang dan guntur menghantam perahunya. Akhirnya Malin berubah menjadi batu dalam posisi bersujud. Amanat dari cerita ini, kita harus selalu baik dan berbakti kepada orang tua, terutama ibu yang mengandung dan membesarkan kita. Itu akhir ceritanya. Sampai jumpa. Halo semua, hari ini Ibu Emi dan Pak Bayu akan membacakan sebuah cerita. Adapun judul ceritanya adalah Belalang Angkat Suara oleh Kong Sok Keng. Selamat mendengarkan. Belalang, katak, dan jangkrik senang sekali berlarian dan bermain di padang rumput yang hijau setiap hari. Pada suatu hari, teman-teman belalang sedang tidak enak badan dan memutuskan untuk tetap di rumah. Belalang pikir itu bukan masalah besar. Dia berlari keluar untuk bermain sendirian. Namun, hari berikutnya, teman-teman belalang tidak ada di padang rumput. Ia mencari mereka kemana-mana, tetapi tidak menemukan siapapun. Jadi, belalang memutuskan untuk terbang pulang ke rumah. Dalam perjalanan, ia melihat jangkrik sedang menyemprotkan bahan kimia ke tanaman yang sedang ditanam untuk dimakan. Ada juga beberapa wadah bahan kimia kosong terapung di sungai. Tadinya, belalang ingin berhenti untuk menyapa temannya. Namun, ia masih kesal karena jangkrik tidak datang untuk bermain. Jadi dia terus terbang. Beberapa hari kemudian, belalang menemui jangkrik. Kemana saja kamu selama ini? Tanya belalang. Mengapa kamu tidak bermain di padang rumput? Oh, perut dan kepalaku sangat sakit. Aku hanya bisa berjalan pelan. Kalau jangkrik. Belalang mengkhawatirkan temannya. Kamu mungkin telah memakan sesuatu yang beracun. Ayo kita ke dokter. Belalang membantu berjalan. Namun saat mereka sampai di sungai, jangkrik lalu lemah untuk terbang menyeberang. Belalang menemukan sebuah ranting untuk digunakan sebagai jembatan. Jangkrik mulai berjalan menyeberangi sungai. Tetapi dia terpleset dan terjatuh. Tolong! Aku akan jatuh ke air. Tangis. Belalang meraih ranting itu untuk mencoba menyelamatkan jangkrik. Pegang erat-erat. Teriak belalang. Jangkrik merosot di ranting. Aku sudah tidak kuat lagi. Belalang membesarkan hati jangkrik agar kuat. Jangan lepaskan. Di air bawah ada makhluk yang bisa menggigitmu. Tiba-tiba rantingnya patah. Belalang dan jangkrik jatuh ke air. Seekor katak raksasa melompat dan siap untuk memakan mereka. Tepat pada saat itu, belalang berteriak. Berhenti katak. Ini kami, teman-temanmu. Oh, aku tidak tahu itu kalian. Penglihatanku tidak jelas belakangan ini. Sedang apa kalian di sini?
Belalang dan jangkrik merayap naik ke daun teratai terdekat. Kami mau ke dokter. Jangkrik sakit parah. Mungkin aku harus ikut juga. Kata katak. Penglihatanku terganggu dan ada ruam yang aneh di kulitku. Belalang mengerti apa yang sedang terjadi. Ia memutuskan untuk berbicara. Jangkrik, aku khawatir bahan kimia yang kamu semprotkan ke tanaman tidak sehat untuk makananmu. Wadah yang dibuang ke air telah melukai mata dan kulit katak. Jangkrik merasa bersalah karena telah menyebabkan begitu banyak masalah. Tidak apa-apa, Jangkrik. Kata katak sambil tersenyum. Kita akan membersihkannya. Tapi pertama-tama, mari kita pergi ke dokter, sehingga kita semua akan merasa lebih baik. Setelah sehat kembali, jangkrik membersihkan sampah dan limbah dari air. Ia mempelajari cara-cara baru untuk merawat tanamannya sehingga tidak memakai bahan kimia yang berbahaya. Setelah lingkungan kembali bersih dari bahan kimia yang membahayakan, akhirnya mereka semua bisa bermain bersama seperti sedia kala. Terima kasih sudah mendengarkan cerita kami. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oh, ternyata seru juga ya teman-teman. Ayo ikuti terus acara Amia di setiap Sabtu jam 10 pagi ya. So, sampai jumpa and